Di sebuah kota kecil yang ramai oleh kabar dan bisik-bisik, hiduplah seorang pemuda bernama Ammar. Ia dikenal pendiam, bukan karena tak punya suara, tetapi karena ia memilih berhati-hati dengan kata dan perasaan. Di zaman itu, fitnah beredar lebih cepat daripada kebenaran. Satu potong cerita bisa berubah menjadi luka panjang. Suatu pagi, setelah sholat subuh berjamaah, Pak Hasan melihat seorang pemuda duduk termenung di serambi masjid. Wajahnya pucat, matanya sembab seperti habis menangis. Pak Hasan menghampirinya dengan lembut. "Anakku, ada beban apa di hatimu?" Tanyanya pelan. Pemuda itu bernama Rizal. Ia bercerita bahwa hidupnya terasa hancur. Usahanya bangkrut, orang tuanya sakit, dan ia merasa doanya tak pernah dikabulkan. "Aku sudah sholat, sudah berdoa, tapi hidupku tetap sulit," ucap Rizal dengan suara bergetar. Pak Hasan menepuk bahunya dan berkata, "Bisa jadi Allah belum mengabulkan doa karena Dia sedang membersihkan hatimu. Jangan berhenti berdoa hanya karena ujian belum pergi." Pak Hasan lalu mengajak Rizal ikut sholat duha dan bekerja bersamanya di ladang. Di sela pekerjaan, Pak Hasan berkata, "Iman itu seperti otot. Ia menguat bukan saat hidup mudah, tapi saat diuji." Hari-hari berikutnya, Rizal mulai rajin ke masjid, belajar bersabar, dan menerima hidupnya dengan lapang dada. Perlahan, hatinya terasa lebih ringan. Masalahnya belum sepenuhnya selesai, tetapi ia tak lagi putus asa. Beberapa bulan kemudian, usaha kecil Rizal kembali berjalan. Orang tuanya pun berangsur sembuh. Dengan mata berkaca-kaca, Rizal mendatangi Pak Hasan. "Pak, ternyata benar, saat aku dekat dengan Allah, hidupku terasa cukup meski belum sempurna." Pak Hasan tersenyum dan menjawab, "Ketahuilah, ketenangan hati adalah rezeki paling mahal. Jika itu sudah kau miliki, maka sejatinya kau telah kaya." Sejak saat itu, Pak Hasan dan Rizal sering mengisi pengajian kecil di desa. Cerita hidup mereka menjadi siraman rohani bagi banyak orang, mengingatkan bahwa Allah selalu dekat dengan hambanya yang bersabar dan berharap kepadanya. Mulai menua, rambutnya memutih, langkahnya melambat, tetapi cahaya ketenangan di wajahnya tak pernah pudar. Setiap selesai sholat maghrib, ia duduk di serambi masjid, ditemani tasbih dan Al-Quran yang telah lusuh. Suatu malam, hujan turun dengan deras. Masjid hampir kosong. Hanya ada Pak Hasan dan beberapa anak kecil yang belajar mengaji. Di tengah hujan itu, Pak Hasan berkata dengan suara lembut, "Anak-anakku, hidup ini seperti hujan. Kadang deras, kadang redah. Tapi ingat, hujan selalu membawa berkah." Tak lama kemudian, Pak Hasan jatuh sakit. Warga desa bergantian menjenguk. Di atas pembaringannya, Pak Hasan masih tersenyum. "Jangan sedih melihat aku sakit," ucapnya pelan, "karena sakit pun adalah cara Allah menghapus dosa." Rizal yang kini telah menjadi pemuda yang matang, setia menemani Pak Hasan. Dengan mata berkaca-kaca, ia bertanya, "Pak, apa pesan terakhir Bapak untuk kami?" Pak Hasan menarik napas panjang lalu berkata, "Jagalah sholatmu, perbaiki akhlakmu, dan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jika hatimu lelah, kembalilah kepadanya." Beberapa hari kemudian, saat fajan menyingsing, Pak Hasan wafat dengan tenang. Desa itu diliputi kesedihan, namun juga ketenangan. Banyak orang bersaksi, Pak Hasan pergi dalam keadaan husnul khotimah. Sepeninggalnya, masjid tak pernah sepi. Rizal dan para pemuda meneruskan pengajian kecil yang dulu dirintis Pak Hasan. Setiap kali seseorang merasa lemah, mereka mengingat satu kalimat yang selalu diucapkan. Setelah kepergian Pak Hasan, Rizal sering duduk sendirian di serambi masjid, di tempat yang biasa ditempati gurunya. Di tangannya, tasbih milik Pak Hasan yang diberikan sebelum wafat. Setiap butirnya seolah menyimpan nasihat dan doa. Suatu malam, Rizal memimpin pengajian dan berkata kepada jamaah, "Pak Hasan mengajarkan kita bahwa iman bukan hanya di lisan, tetapi dalam cara kita menerima hidup.
ia teringat pesan terakhir Pak Hasan. Jika hidup terasa sempit, jangan salahkan takdir. Periksalah seberapa dekat kita dengan Allah. Desa itu kini berubah. Orang-orang tak lagi mudah mengeluh. Saat gagal, mereka berdoa. Saat berhasil, mereka bersyukur. Anak-anak tumbuh dengan akhlak yang baik. Para pemuda menjaga sholat, dan para orang tua saling menasehati dalam kebaikan. Pada suatu subuh yang sunyi, Rizal menatap langit yang mulai memerah. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tetapi karena syukur. Ia berdoa, "Ya Allah, jadikanlah hidup kami sederhana namun penuh makna. Jika Engkau beri ujian, sertakan kesabaran. Jika Engkau beri nikmat, sertakan rasa syukur." Angin pagi berhembus lembut, seolah membawa jawaban. Rizal tersenyum. Ia sadar, meski Pak Hasan telah tiada, cahaya keteladanannya tetap hidup di hati banyak orang. Dan begitulah kehidupan berjalan. Ujian datang dan pergi. Namun bagi mereka yang menggenggam iman, setiap langkah selalu bermakna. Bertahun-tahun setelah kepergian Pak Hasan, nama beliau masih sering disebut dalam doa-doa warga desa. Bukan karena kekayaannya, bukan pula karena jabatannya, melainkan karena akhlaknya yang meneduhkan. Rizal kini menjadi imam masjid. Setiap kali ia berdiri memimpin sholat, ia selalu teringat satu kebiasaan Pak Hasan. Datang lebih awal, duduk tenang, dan memperbaiki niat sebelum beribadah. Rizal pun mengajarkan hal yang sama kepada para pemuda. Suatu hari, seorang musafir singgah dan bertanya, "Mengapa desa ini terasa begitu damai?" Rizal menjawab dengan senyum, "Karena kami diajari untuk menyerahkan urusan kepada Allah dan menjaga hati agar tetap bersih." Di dinding masjid, tertulis sebuah kalimat sederhana yang menjadi pengingat bagi siapapun yang datang. "Tenangkan hatimu dengan zikir, ringankan bebanmu dengan doa, dan kuatkan langkahmu dengan sabar." Malam demi malam berlalu. Desa itu mungkin kecil dan tak dikenal dunia, tetapi langit mengenalnya. Doa-doa naik dari sajadah yang basah oleh air mata taubat dan syukur. Dan di setiap sujud yang panjang, seolah terdengar bisikan iman. Allah selalu dekat, jangan pernah pergi darinya. Waktu terus berjalan. Desa itu mengalami banyak perubahan. Jalan diperbaiki, rumah bertambah, anak-anak tumbuh dewasa. Namun satu hal yang tak berubah, ruh keikhlasan yang diwariskan Pak Hasan. Setiap kali ada warga yang tertimpa musibah, mereka berkumpul di masjid, bukan untuk mengeluh, tetapi untuk berdoa bersama. Mereka percaya doa yang dipanjatkan dengan hati yang tulus akan selalu sampai ke langit. Rizal sering berkata kepada jamaahnya, "Kita mungkin tak bisa memilih ujian, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana cara menghadapinya." Pada suatu malam Jumat, setelah doa panjang, Rizal menundukkan kepala dan berbisik dalam hati, "Ya Allah, jika kami lupa, ingatkan kami. Jika kami lemah, kuatkan kami. Jangan Engkau biarkan hati kami jauh darimu." Angin malam berembus lembut, lampu masjid redup, namun hati orang-orang yang hadir justru terasa terang. Mereka pulang dengan langkah ringan, membawa satu keyakinan. Selama Allah di hati, tak ada hidup yang benar-benar gelap. Siraman hati. Kadang Allah tidak mengubah keadaan kita, karena yang ingin Dia ubah adalah hati kita. Saat hati telah lurus, keadaan akan mengikuti dengan sendirinya. Cerita ini akan terus bisa dilanjutkan, karena kisah iman tak pernah berakhir. Selama manusia masih belajar bersabar, bersyukur, dan berharap kepada Allah, cahaya itu akan selalu